Refleksi nilai-nilai bela negara. Hai, saya Rana Dwi Azhari, petugas ukur di unit kerja kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai nilai-nilai bela negara serta keteladanan dari tokoh nasional, yaitu Baharudin Yusuf Habibie, atau yang lebih dikenal dengan B.J. Habibie. Beliau merupakan kelahiran Parepare pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau juga Presiden Republik Indonesia yang ketiga. B.J. Habibie merupakan putra dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspawardoyo. Merupakan putra keempat dari 8 bersaudara. Sebelum saya jelaskan tentang nilai-nilai bela negara, terlebih dahulu saya jelaskan mengenai pengertian bela negara. Apa sih itu bela negara? Berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bela negara didefinisikan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah, ini merupakan nilai-nilai bela negara. Antara lain, yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, kemampuan awal bela negara. Nilai bela negara yang pertama, yaitu cinta tanah air. Sosok B.J. Habibie merupakan Presiden Republik Indonesia yang ketiga, yaitu dalam masa jabatan 21 Mei 1998 sampai dengan 20 Oktober 1999. Beliau juga sempat menjadi Wakil Presiden yang ketujuh pada masa jabatan 11 Maret 1998 sampai dengan 21 Mei 1998. Beliau juga dikenal memiliki jiwa patriotisme terhadap bangsa negara yang tinggi. Beliau juga senantiasa menjaga nama baik bangsa dan negara, senantiasa memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Nilai bela negara yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. B.J. Habibie senantiasa berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Kecintaannya untuk Indonesia yang tanpa batas dapat terlihat dari keinginan beliau untuk melahirkan putra dan putri bangsa menjadi manusia yang pintar, setara dengan bangsa yang unggul di dunia. Nilai bela negara yang selanjutnya yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. B.J. Habibie senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila. Dalam pidatonya di kantor LIPI Jakarta Selatan pada tanggal 15 Agustus 2017, beliau mengatakan, Pancasila itu bukan hasil dari suatu generasi, tapi Bung Karno sendiri katakan dia gali dari tubuh bangsa Indonesia.
Di situ Pancasila sudah ada dalam tubuh kita sendiri. Peliharalah baik dan sesuaikan dengan keadaan teknologi, kendala baru, dan adanya informasi yang masuk dalam kehidupan sehari-hari. Nilai bela negara yang selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. B.J. Habibie bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara. Berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak pernah sia-sia. B.J. Habibie sadar betul dengan menyiapkan bibit-bibit unggul untuk generasi penerus bangsa merupakan salah satu cara untuk menjadi sebuah bangsa yang maju. Nilai bela negara yang selanjutnya yaitu kemampuan awal bela negara. B.J. Habibie dikenal merupakan sosok yang memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensi yang tinggi. Beliau juga senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa. Begitu banyak keteladanan yang dapat kita contoh dari sosok tokoh nasional Baharudin Yusuf Habibie, yang diantaranya adalah tekad yang kuat. B.J. Habibie adalah seorang pribadi yang memiliki tekad yang kuat. Sejak kecil, ia sudah tertarik dengan pesawat terbang, dan dari ketertarikan menjadi sebuah kecintaan yang harus diperjuangkan. Beliau kuliah di ITB dan mengambil jurusan teknik mesin, lalu kemudian meneruskan kuliah di Jerman hingga sampai sarjana, yaitu S3. Mencintai tanah air. B.J. Habibie ternyata sangat disukai oleh negara Jerman karena kejeniusannya, hingga pada akhirnya beliau diangkat menjadi vice president di tempat ia bekerja, yaitu di MBB. Namun saat diminta untuk pulang ke Indonesia, beliau tidak sulit mengambil keputusan dan merelakan jabatannya demi membangun tanah air, khususnya pada bidang teknologi. Jujur, berani, dan profesional. Saat B.J. Habibie menjabat sebagai presiden, beliau tidak segan-segan memberantas KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merebak semasa Orde Baru. Salah satu pelakunya adalah Tommy Soeharto yang terjerat kasus korupsi. Padahal fakta Soeharto adalah seorang yang dekat dengan beliau, namun ia tidak memandang itu, sebab kejujuran dan keberanian serta profesionalitas lah yang ia junjung tinggi. Disiplin. Perlu diketahui bahwa B.J. Habibie menghabiskan waktu 7,5 jam dalam sehari untuk membaca dan menulis. Kita sesama manusia tentu memiliki waktu yang sama dalam sehari, yakni 24 jam. Suatu hal yang sangat produktif jika mampu meniru bahkan mengembangkan apa yang telah B.J. Habibie lakukan. Ini merupakan disiplin tingkat tinggi, dan hal-hal seperti inilah yang harus kita jadikan contoh. Visioner dan fokus. Visioner merupakan pemikiran tentang apa yang menjadi tujuan ke depan atau masa depan. Hal inilah yang dimiliki oleh Habibie dan harus kita contoh. Selain itu, beliau juga fokus pada satu kemampuannya, yakni ranah teknologi. Dari nilai-nilai bela negara serta keteladanan tokoh
nasional Baharudin Yusuf Habibie dapat kita jadikan sebagai teladan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta dapat menumbuhkan karakter dan budi luhur yang baik bagi seorang pegawai negeri sipil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur pemerintah. Semoga kita dapat mencontoh nilai-nilai bela negara dan keteladanan B.J. Habibie, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih. Semoga bisa ketemu di lain waktu.